Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3021. Gu Qiuyi kemudian mengirim pesan lain, menulis bahwa dia akan menemuimu saat itu. Ketika sudah waktunya makan, Ye Chen mengambil pandangan ekstra pada saat itu. Xiao Churan biasanya meninggalkan rumah pada jam 8, dan dia mengantarnya ke situs hotel grup di Hao sebelum menuju ke bandara. Waktunya pasti tepat waktu. Sambil makan, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, "Benar suami, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menjemput saya dan mengantar saya setiap hari. Saya melihat bahwa tidak ada lagi pembunuhan aneh, kasus di Jinling dalam beberapa hari terakhir, jadi seharusnya tidak ada yang salah." Sebelum Ye Chen sempat berkata apa-apa, Malan buru-buru berkata, "Ayah Churan. Mungkin pembunuhnya bersembunyi untuk saat ini, jadi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi sesuatu padamu." Sejak dia pindah ke Town Sen'i, Malan pada dasarnya menyadari kenyataan bahwa dia harus bergantung pada putri dan menantunya untuk kehidupan masa depannya. Tak perlu dikatakan bahwa putrinya lembut, baik dan patuh kepada orang tuanya, sementara menantunya, meskipun tidak mau kalah, adalah orang luar. Oleh karena itu, di satu sisi, dia khawatir tentang putrinya, tetapi di sisi lain, dia juga khawatir jika sesuatu terjadi pada putrinya, Ye Chen akan memunggungi ibu mertuanya. Dengan kata lain, Xiao Churan adalah jaminannya untuk menikmati kehidupan yang baik. Meskipun Ye Chen tahu bahwa saudara laki-laki Yu Jinghai, Suan Fengnian telah meninggal dan bahwa tidak akan ada lagi kasus pembunuhan aneh seperti itu di Jinling di masa depan, dia masih mengambil inisiatif untuk meyakinkan istri dan mertuanya dan berkata, "Churan, berhati-hatilah selama periode ini dan jangan anggap enteng, jadi lebih baik aku membawamu ke lokasi konstruksi nanti." Xiao Churan tersenyum tipis dan berkata, "Maka akan sulit bagimu untuk membawaku ke kota tua sebentar lagi. Aku tidak akan pergi ke grup di Hao pagi ini." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu pergi ke kota tua pagi-pagi sekali?" Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Pekerjaan desain untuk grup kekaisaran telah selesai dan konstruksi telah dimulai, jadi sekarang perusahaan juga menerima pesanan desain lainnya, dan staf saya menerima klien baru di kota tua beberapa hari yang lalu, untuk merenovasi rumah tua. Saya yang mendesain, jadi saya harus pergi ke sana sendiri dan berkomunikasi dengan pemilik di sana." Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi. Di subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3022. Mendengar bahwa Xiao Churan memiliki klien baru, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Perusahaan Xiao Churan memiliki dua lini bisnis, salah satunya adalah desain dekorasi dan yang lainnya adalah usaha dekorasi. Dari jumlah tersebut, desain dekorasi adalah bisnis utama Xiao Churan, karena dia pandai mendesain sendiri. Sedangkan untuk bisnis kontraktor dekorasi, dia lebih merupakan supervisor dan pekerjaan khusus harus di-outsource ke perusahaan dekorasi. Sekarang pekerjaan desain untuk grup kekaisaran telah lama selesai dan renovasi sebenarnya telah dilakukan secara teratur dan secara bertahap mulai berjalan. Xiao Churan dan stafnya dibebaskan untuk mencari proyek lain. Setelah sarapan, pasangan itu meninggalkan rumah bersama dengan mobil dan Ye Chen mengantar Xiao Churan ke kota tua. Setelah mobil melaju agak jauh, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, beritahu saya alamat terperinci yang ingin Anda tuju, jadi saya bisa mengemudikan navigasi dan memeriksa informasi jalan." Xiao Churan berbicara, "Saya benar-benar tidak tahu persis nomor pintunya, tetapi saya tahu itu dekat gereja Katolik di kota tua, jadi mengapa Anda tidak mengemudi ke sana dulu?" Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini karena rumah tua yang dia tinggali bersama orang tuanya ketika dia masih kecil kebetulan sangat dekat dengan gereja di kota tua. Dia tidak bisa tidak berpikir, klien baru istri, mungkinkah Ibu Suziyu, Bibi Du Haiking Du? Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa di dalam hatinya bahwa dia sepertinya terlalu banyak memikirkan hal-hal. Di kota tua, karena sebagian besar bangunan bersejarah, banyak rumah tua tidak diizinkan untuk dihancurkan dan direnovasi, tetapi masih ada sejumlah besar warga yang tinggal di sana, jadi klien Xiao Churan seharusnya bukan Du Haiking secara kebetulan, baik. Pada saat tertentu, Ye Chen juga memikirkan apakah akan menanyakan istrinya secara implisit,
seperti apa nama keluarga klien barunya atau semacamnya, tetapi lebih baik memikirkannya. Setelah mengendarai mobil ke gereja Katolik di kota tua, Ye Chen berbelok ke kiri di bawah arahan Xiao Churan. Melihat bahwa dia semakin dekat ke rumah tua tempat dia tinggal sebagai seorang anak, Ye Chen memiliki firasat yang tumbuh di dalam hatinya. Benar saja, ketika mobil melaju ke gang rumah tua, Xiao Churan menunjuk dengan jelas ke rumah tua itu dan berbicara, "Sayang, klien saya yang itu, parkir saja mobilnya di pintu masuk." Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar yang seharusnya datang dan kamu tidak bisa menghindarinya bahkan jika kamu mau. Kemudian, dia bertanya kepada Xiao Churan dengan santai, "Sayang, ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti, apakah Anda perlu saya menunggu Anda di sini?" "Tidak dibutuhkan." Xiao Churan dengan sibuk berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi dan lakukan bisnis Anda. Saya rasa itu akan memakan waktu sepanjang pagi. Setelah saya selesai di sini saya akan naik taksi ke lokasi Hotel Empire Group sendiri. Anda bisa menjemput saya di sana di malam hari." "Oke." Ye Chen menghela nafas lega. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bahwa yang terbaik adalah tidak bertemu dengan ibu dan putri Du Haiking dan Su Ziyu dalam situasi ini. Jadi, dia perlahan memarkir mobil di pintu masuk rumah tua, siap menunggu Xiao Churan keluar dari mobil dan kemudian bergegas dan pergi. Namun, apa yang dia takutkan datang padanya. Dia baru saja memarkir mobilnya ketika sebuah sedan Mercedes-Benz hitam berhenti di belakang mobilnya. Pengemudinya adalah pria parubaya, dan setelah dia turun dari mobil, dia segera membuka dua pintu belakang, dan Su Ziyu dan ibunya Du Haiking turun ke kiri dan ke kanan. Pada saat inilah Xiao Churan juga mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ibu dan anak itu kebetulan melihat Xiao Churan dari belakang, jadi Du Haiking berteriak kaget, "Manajer Xiao." Xiao Churan buru-buru berbalik dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Du Haiking, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi Du." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Manajer Xiao, mengapa kamu di sini pagi-pagi sekali?" Bab 3023. Xiao Churan berkata dengan sopan, "Bibi Du, kami memiliki banyak renovasi yang harus dilakukan kali ini, jadi saya datang lebih awal untuk mengonfirmasi dengan Anda secara detail." Du Haiking mengangguk, menunjuk Su Ziyu di sisinya dan berkata kepada Xiao Churan, "Manajer Xiao, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini putri saya, Su Ziyu." Setelah mengatakan itu, dia juga berkata kepada Su Ziyu, "Ziyu, ini adalah pemilik studio desain yang saya ceritakan, Xiao Churan." Su Ziyu sedikit mengangguk dan berkata dengan sopan, "Halo, Manajer Xiao." Xiao Churan sibuk berkata, "Jangan panggil aku Manajer Xiao, panggil saja aku Churan." Mengatakan itu, dia melihat bahwa Du Haiking telah memperkenalkan putrinya untuk dirinya sendiri, jadi dia secara alami harus memperkenalkan suaminya karena sopan santun. Jadi dia buru-buru berbalik ke samping dan berkata kepada Ye Chen di dalam mobil, "Sayang, kamu juga harus turun dan menyapa Bibi Du dan Nona Su." Faktanya, Ye Chen sedang duduk di dalam mobil dan sudah melihat Du Haiking dan Su Ziyu di belakang melalui kaca spion mobil. Tepat ketika dia berpikir untuk bergegas dan pergi, dia tidak berharap istrinya Xiao Churan memintanya untuk turun dan menyapa mereka. Dalam situasi sekarang, sangat tidak mungkin baginya untuk menendang pedal gas dan pergi begitu saja. Jadi, dia harus menegangkan kepalanya dan keluar dari mobil. Tepat ketika Ye Chen keluar dari mobil, dia dikenali oleh Su Ziyu, yang memiliki penglihatan yang sangat baik. Sama seperti mata Su Ziyu melebar dan ungkapan, dermawan, hampir keluar dari mulutnya. Du Haiking juga tercengang, tidak pernah menyangka bahwa desainer yang bekerja dengannya ini adalah istri Ye Chen. Sama seperti ibu dan anak itu terkejut, Ye Chen buru-buru memimpin dan berbicara, "Halo, pertemuan pertama kali, tolong jaga kami." Dengan pertemuan pertama kali ini, Ye Chen langsung membuat Su Ziyu dan Du Haiking mengerti. Ye Chen pasti tidak ingin mereka berdua mengungkapkan kebenaran kenalan mereka dengannya di depan istrinya. Karena itu, Du Haiking buru-buru berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua benar-benar pria yang berbakat dan wanita yang cantik." Su Ziyu berdiri di samping dalam keheningan, hatinya sedikit masam, sementara dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Churan dan membandingkan dirinya dengan dia di dalam hatinya. Xiao Churan secara alami sangat cantik, tetapi Su Ziyu tidak merasa bahwa dia jauh lebih rendah darinya,
dan jika kita memperhitungkan latar belakangnya, dia pasti akan menang lebih dari dia. Xiao Churan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Su Ziyu. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen sudah turun untuk menyambut Du Haiking dan ibu serta putrinya, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan lembut, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, suami? Maka kamu harus pergi ke depan dan sibuk, saya juga harus pergi dengan Bibi Du untuk memeriksa proposal. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan lancar, oke, kalau begitu aku tidak akan membuat kalian sibuk dengan bisnismu. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 3024. Setelah mengatakan itu, dia memandang Du Haiking dan Su Ziyu dan tersenyum, Bibi Du dan Nona Su, selamat tinggal. Du Haiking dan Su Ziyu juga dengan sopan mengucapkan selamat tinggal padanya, dan kemudian mereka menyaksikan Ye Chen pergi bersama Xiao Churan. Melihat Ye Chen pergi, Xiao Churan kemudian berkata kepada Du Haiking, Bibi Du, ayo masuk. Bagus. Du Haiking tersenyum tipis dan membawa Xiao Churan ke halaman rumah tua bersama-sama. Sementara mereka bertiga berjalan, Du Haiking bertanya dengan penuh minat, Churan, bagaimana Anda dan suami Anda bertemu? Xiao Churan tersenyum tipis dan berkata dengan jujur, suamiku dan aku diperkenalkan oleh kakekku. Diperkenalkan oleh kakekmu. Du Haiking penasaran dan mau tak mau bertanya, lalu bagaimana kalian bisa bersama? Xiao Churan berkata dengan agak canggung, bagaimana aku bisa memberitahumu ini? Kami berdua benar-benar menikah atas permintaan kakekku. Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan usil, bukankah kalian jatuh cinta bersama dengan bebas? Xiao Churan menggigit bibirnya dan berkata dengan jujur, sebelum kami menikah, kami berdua sebenarnya tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Su Ziyu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan berkata, bukankah itu setara dengan perjodohan dalam masyarakat feodal? Kata-kata Su Ziyu menyebabkan Xiao Churan menjadi lebih malu tiba-tiba. Dia membelai rambut di antara pelipisnya dan tergagap, aku tidak tahu apakah itu dianggap perjodohan. Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalian berdua tidak saling mengenal sebelum menikah, jadi tentu saja kalian tidak memiliki landasan emosional, dan tanpa landasan emosional saat mengikat simpul atas permintaan kakekmu, bukankah ini tipikal perjodohan? Sama seperti Raja Sastra Tuan Lu Sun saat itu, dia dan istri aslinya, Nyonya Xuan, juga memiliki sedikit kasih sayang dan menikah atas permintaan ibu Tuan Lu Sun. Saat dia mengatakan ini, Su Ziyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya tiba-tiba, Tuan Lu Sun dan Nona Xuan sepertinya tidak pernah menikah seumur hidup mereka, jadi kalian berdua tidak akan sama, bukan? Dihadapkan dengan kata-kata Su Ziyu yang belak-belakan, Xiao Churan terlihat semakin jelek dan berkata dengan canggung, ini. Kegugupan dan sesak napas Xiao Churan tiba-tiba menyebabkan ekspresi senang melayang di mata Su Ziyu. Dia merasa bahwa dia seharusnya menebak dengan benar, dan itulah mengapa Xiao Churan bertindak sangat tidak wajar. Jika tebakannya memang benar, maka Ye Chen dan dia hanyalah pasangan dalam nama saja. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia memiliki peluang yang lebih baik? Di samping, Du Haiking juga melihat beberapa petunjuk dari penampilan Xiao Churan, dan dia juga menyadari bahwa ini adalah situasi yang luar biasa untuk putrinya. Namun, dia pada saat yang sama malu pada dirinya sendiri karena berpikir seperti ini, bagaimanapun juga, hal semacam ini tidak terhormat dan bahkan sedikit tercela. Pada saat ini, Su Ziyu bergegas maju dan meraih lengan Xiao Churan dengan sikap tidak menonjolkan diri, bertanya dengan suara rendah, Churan, sudah berapa lama kamu menikah dengan suamimu? Xiao Churan dengan jujur berkata, kami telah menikah selama 4 tahun. Bab 3025. 4 tahun. Su Ziyu bertanya dengan heran, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda bergaul selama 4 tahun perjodohan Anda ini? Apakah Anda menghormati satu sama lain sebagai teman, atau apakah Anda bertindak di depan orang dan pada dasarnya tidak mengganggu satu sama lain? Lain setelahnya, Xiao Churan bahkan lebih malu dengan pertanyaan Su Ziyu, dan bingung harus berkata apa. Tapi semakin malu dia, semakin kuat kecurigaan Su Ziyang, dan dia merasa lebih santai. Melihat bahwa dia telah membuat Xiao Churan memerah, Du Haiking buru-buru berkata kepada Su Ziyu, Ziyu,
berhenti bicara omong kosong di sini, bagaimana kamu bisa bergosip tentang privasi orang lain? Su Ziyu juga menyadari bahwa itu sangat tidak pantas baginya untuk melakukannya dan berkata dengan tergesa-gesa dan meminta maaf, "Maaf, Curan, aku terlalu usil." Xiao Curan menghela nafas lega dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan komputer tabletnya dari tasnya, membuka sketsa yang telah dia rancang dan berkata kepada Du Haiking, "Bibi Du, mari kita bicarakan rencananya." Du Haiking berkata dengan patuh, "Ya, mari kita bicara tentang bisnis." Su Ziyu sedikit bersemangat saat ini. Selama ini, dia merasa ada terlalu banyak rintangan di antara dirinya dan Ye Chen, dan kemungkinannya sangat tipis. Di antara mereka, kendala terbesar adalah istri Ye Chen, yang sebanding dengan Gunung Everest yang tidak dapat diatasi. Kedua, ada Gu Qiuyi, yang menikah dengan Ye Chen, dan bahkan Ye Chen mungkin memiliki lebih banyak orang kepercayaan yang tidak dia kenal. Namun, apa yang baru saja dia temukan telah memberinya sedikit lebih banyak kepercayaan diri. Sebab, rintangan terbesar tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Ini langsung memberinya perasaan bahwa cahaya akan terungkap. Jadi, ketika ibunya sedang mengobrol dengan Xiao Curan tentang skema itu, dia buru-buru berjalan keluar dari rumah tua dan ke halaman, sebelum dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim suara WeChat ke Ye Chen, "Kasim, aku tidak berharap Anda dan istri Anda akan menikah." Di sisi ini, Ye Chen meninggalkan kota tua dan mengemudi ke bandara. Dalam perjalanan, dia masih memikirkan kembali pertemuan dengan Du Haiking dan Su Ziyu, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jinling masih kecil dibandingkan, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak dan semakin banyak kemungkinan bertemu dengan berbagai kenalan di Jilin di masa depan, apalagi akan semakin banyak orang yang mengetahui identitas aslinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, akan ada masanya kertas tidak bisa menutupi api. Petik 2. Selain merasa bahwa Jinling sedikit lebih kecil, Ye Chen juga merasa bahwa semakin banyak orang mengalir ke Jinling dari segala arah. Su Ziyu ada di sini, begitu pula Ito Nanaiko, dan segera Gu Qiuyi. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere, terima kasih. Bab 3026. Saya hanya tidak tahu kemana orang-orang ini akan pergi setelah konser Gu Qiuyi. Tepat ketika Ye Chen merasa emosional, dia tiba-tiba menerima WeChat dari Su Ziyu, dan ketika dia mengenai matanya, dia dikejutkan oleh konten WeChat. Ketika dia melihat waktu, dia baru saja pergi selama 5 menit, bagaimana mungkin Su Ziyu mengeluarkan benda-benda ini dari mulut Xiao Curan dengan begitu cepat? Dia menyesali kelihayan Su Ziyu sambil membalasnya dengan pesan suara, "Apa yang salah dengan perjodohan? Meskipun saya dan istri saya dijodohkan, kami memiliki hubungan yang baik." Melihat bahwa Ye Chen telah membalas pesan suara, Su Ziyu dengan hati-hati menempelkan ponselnya ke telinganya dan mendengarkan pesan dari Ye Chen. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan menjawab, "Kasim, jangan berbohong padaku, kurasa kamu dan istrimu tidak hanya dijodohkan, tetapi kalian berdua seharusnya tidak pernah menikah, kan?" Ye Chen tidak menyangka mata Su Ziyu ini begitu beracun, jadi dia berkata dengan mengelak, "Tidak perlu memberitahumu segalanya di antara kita berdua, kan?" Su Ziyu menjawab dengan serius, menghindari membicarakannya adalah tanda kelemahan. Apalagi jika kalian berdua memiliki hubungan yang baik dan memiliki kenyataan menikah, maka kalian tidak bisa menikah selama 4 tahun tanpa anak. Jadi aku yakin kalian berdua berada dalam pernikahan berbentuk. Ye Chen tidak berdaya pada spekulasinya dan tidak mengakui atau membantahnya, berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana Anda menebak kebebasan Anda?" Su Ziyu segera menerima nasihat yang baik dan berkata, "Yang Mulia tidak ingin saya menebak, maka saya tidak akan menebak. Yang Mulia tidak boleh marah kepada saya." Dia berkata, tanpa menunggu Ye Chen membuat pernyataan, dia buru-buru menambahkan, "Ngomong-ngomong, Yang Mulia, saya punya janji dengan Nona He untuk bertemu jam 9.30 pagi ini di Empire Group untuk membahas detail kerjasama selanjutnya. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan ada di sana." Ye Chen menjawab, "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi saya tidak akan pergi ke sana. Tetapi saya telah meminta Hong Wu untuk menghubungi Ziqiu. Ketika Anda bertemu dengan Ziqiu, dia juga harus pergi ke sana. Saya telah berjanji untuk memberinya persediaan bahan untuk kapal kargo,
serta pekerjaan keamanan di dermaga, jadi dia juga akan bekerja sama dengan Anda di masa depan. Jika Anda memiliki permintaan atau kebutuhan, Anda dapat langsung menyebutkannya kepadanya. Su Ziao lalu berkata, "Baik Yang Mulia, saya akan membahasnya secara detail dengan Nona He dan Tuan Hong." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Benar, Yang Mulia, Anda tidak akan menjemput Gu Qiuyi dari bandara hari ini, kan?" Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Su Ziyu berkata dengan jujur, "Saya tahu bahwa Yang Mulia dan Gu Qiuyi memiliki kontrak pernikahan, dan keluarga mereka dilaporkan tidak menyerah mencari Yang Mulia selama bertahun-tahun, dan digabungkan dengan fakta bahwa dia tiba-tiba memilih pertunjukan pertamanya. Tur konser di Jinling, pada dasarnya saya bisa menebak bahwa dia pasti melakukan ini untuk Yang Mulia, karena Nona Gu telah datang jauh-jauh ke sini, masuk akal bagi Yang Mulia, sebagai tuan rumah, untuk pergi ke bandara untuk mengambil pesawat." Petik 2. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya bahwa Su Ziyu ini memang sangat pintar, bahkan sangat pintar sehingga dia tidak bisa tidak merasa sedikit waspada terhadapnya di dalam hatinya. Bab 3027. Pada saat Ye Chen berangkat ke bandara, Su Zifei juga telah belajar, dari sumbernya sendiri, waktu keberangkatan jet pribadi Gu Qiuyi. Mata-matanya di tempat itu juga memberitahunya bahwa Gu Qiuyi tidak akan berada di tempat latihan sampai setelah jam 1 siang. Waktu lepas landas dan latihan bertepatan dengan sempurna, memberinya pemahaman yang kuat tentang jadwal Gu Qiuyi. Dia merasa bahwa karena Gu Qiuyi tidak akan mendarat sampai setelah pukul 12 atau hampir pukul 1, dia tidak perlu buru-buru ke bandara. Jadi, dia menjelaskan kepada anak buahnya bahwa dia akan berangkat tepat pukul 11.30 dan berangkat menemui Gu Qiuyi di bandara. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Gu Qiuyi sudah duduk di pesawat menuju Jinling saat ini. Waktu kedatangan Ye Chen di bandara adalah pukul 9.30, dan ketika dia tiba, Richard Chen sudah tiba. Di bawah kepemimpinan Chen Zekai, Ye Chen mengendarai mobilnya di dalam bandara dan langsung menuju hanggar sepanjang jalan. Agar tidak mengekspos identitas Gu Qiuyi, Richard Chen menggunakan koneksinya untuk memindahkan semua staf serta pesawat lain keluar dari hanggar, yang dapat menampung 4 pesawat. Sebelum memastikan bahwa pesawat Gu Qiuyi ditarik, dia dan Ye Chen adalah satu-satunya 2 orang di seluruh hanggar. 15 menit kemudian, pesawat resmi Gu Qiuyi mendarat di Bandara Jinling, dan kemudian mengikuti mobil pemandu, meluncur sampai ke hanggar. Segera setelah pesawat masuk, Chen Zekai mengeluarkan buket bunga dari mobilnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, berkata, "Tuan muda, ini adalah bunga yang Anda minta untuk saya siapkan." Ye Chen terkejut dan bertanya, "Kapan aku memintamu menyiapkan bunga?" Chen Zekai buru-buru menurunkan suaranya dan berkata, "Tuan muda, Nona Gu telah menempuh perjalanan jauh, jika Anda bahkan tidak menyiapkan buket bunga, bagaimana Anda bisa membenarkannya?" Ye Chen menatap segenggam besar mawar dan berkata dengan canggung, "Bahkan jika itu bunga, tidak pantas mengirim mawar, kan? Menyakiti." Chen Zekai sibuk melambaikan tangannya, "Tuan muda, tidak ada yang tidak pantas tentang itu, tidak pantas jika tidak ada bunga." Begitu Richard Chen selesai berbicara, palka jet bisnis di depannya perlahan terbuka keluar, palka terbuka itu terbalik ke tanah dan menjadi tangga, dan Gu Qiuyi berlari dengan gembira seperti embusan angin. "Kakak Ye Chen." Melihat Ye Chen, Gu Qiuyi berteriak manis dari kejauhan, lalu berlari ke arah Ye Chen, melihat buket bunga yang dipegangnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Wow! Kakak Ye Chen, bunga-bunga ini untukku." Ye Chen memandangi bunga di tangannya, tetapi dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum, "Ya, ini untukmu." "Bagus." Gu Qiuyi dengan senang hati mengambil bunga, melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang luar kecuali Richard Chen. Jadi dia segera berjinjit dan memberi Ye Chen ciuman di pipi, berkata dengan manis, "Terima kasih, saudara Ye Chen." Pada saat ini, Richard Chen buru-buru menoleh dengan senyum buruk dan berjalan ke samping. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa adegan Gu Qiuyi mencium Ye Chen barusan, jika difilmkan, itu bisa menempati berita utama halaman depan dan pencarian panas nomor 1 setidaknya selama seminggu jika diposting di internet. Tidak seperti Zhong Tianyu, yang popularitasnya didasarkan pada hype dan uang,
popularitas Gu Qiuyi benar-benar nyata. Di Cina, dia adalah idola nasional, gadis impian semua pria, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada istri nasional Jepang, Yuki Miyagi. Di sisi lain, Ye Chen pura-pura menyentuh wajahnya dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nui Nui, kamu pasti mengalami perjalanan yang sulit, lebih baik aku membawamu ke hotel dulu untuk beristirahat sebentar." Gu Qiuyi buru-buru meraih lengannya dan bertanya, "Saudara Ye Chen, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak juga, ada apa? Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih." Bab 3028. Gu Qiuyi cemberut, "Lalu kenapa kamu tidak makan siang denganku di hotel pada siang hari?" Tentu, Ye Chen setuju tanpa berpikir, dia tidak akan pulang pada siang hari, jadi dimanapun dia makan sama saja. Jadi dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu penumpang dan berkata, "Ayo, saya akan membawa Anda ke istana Buckingham." Oke. Gu Qiuyi buru-buru duduk dengan bunga di tangannya. Ye Chen menyapa Chen Zekai, yang juga masuk ke mobilnya dan melaju ke depan untuk memimpin jalan keluar dari bandara. Dalam perjalanan, Ye Chen bertanya kepada Gu Qiuyi, "Nui Nui, kapan Paman Gu dan Bibi Lin akan datang besok?" Gu Qiuyi berkata, "Mereka juga harus sudah berada di sini besok, atau mungkin nanti." Gu Qiuyi berkata, "Benar, Saudara Ye Chen, jika kamu tidak ada yang harus dilakukan besok. Jika kamu tidak memiliki apa-apa di pagi hari, kita bisa berkumpul untuk menjemput mereka di bandara." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, Anda dapat mengkonfirmasi waktu dengan Paman Gu dan Bibi Lin nanti, dan kemudian kita bisa datang ke bandara bersama untuk menemui mereka." Gu Qiuyi segera mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu menunggu nanti, saya akan mengirim video ke ayah saya sekarang." Ye Chen sibuk berkata, "Sebaliknya, tidak perlu terburu-buru, tanyakan sekarang, ceritanya mungkin sedang bekerja, tidak masalah jika Anda bertanya di malam hari." Gu Qiuyi melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa Saudara Ye Chen, saya harus memberi mereka laporan yang aman." Dengan itu, dia mengklik permintaan untuk panggilan video. Segera, Gu Yanzong mengambil video dan bertanya sambil tersenyum, "Nui Nui, kamu telah mendarat dengan selamat di Jinling, kan?" Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku sudah sampai, kakak Ye Chen datang menjemputku." Mengatakan itu, dia buru-buru mengangkat teleponnya ke kanan sehingga kamera bisa menangkap Ye Chen, yang mengemudi di sebelah kiri, masuk. Ketika Gu Yanzong melihat Ye Chen, dia segera berkata sambil tersenyum, "Ayah Chener, sulit bagimu untuk melakukan perjalanan khusus ke bandara untuk menjemput putrimu." Ye Chen tertawa, "Paman Gu, itu terlalu banyak untuk ditanyakan, bagaimana mungkin saya tidak datang untuk menjemput Nui Nui ketika dia datang ke Jinling?" Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, "Awalnya, Bibi Lin Anda dan saya juga berencana untuk pergi ke sana hari ini, tetapi kelompok tersebut memiliki rapat dewan, jadi kami benar-benar tidak bisa pergi hari ini, jadi Bibi Lin dan saya akan pergi ke sana. Jinling besok pagi untuk bertemu denganmu." "Oke, Paman Gu," Ye Chen berkata, "aku akan datang dengan putriku untuk menjemputmu dan Bibi Lin di bandara besok." Saat dia berbicara, di sisi lain video, Lin Wanqiu masuk ke kantor Gu Yanzong dan berkata, "Gu Tua, semua orang hampir tiba, jadi datanglah ke sini juga." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Saya sedang berbicara dengan Nui Nui dan Chener di video, apakah Anda ingin datang dan berbicara dengan Tatsuo?" "Apakah begitu?" Lin Wanqiu berkata dengan gembira, lalu buru-buru berlari di belakang Gu Yanzong, sedikit membungkuk dan tersenyum ke kamera. "Chener, besok adalah hari ulang tahunmu, Bibi mengucapkan selamat ulang tahun sebelumnya." Ye Chen sibuk berkata, "Terima kasih Bibi Lin." Lin Wanqiu telah lama memperlakukan Ye Chen sebagai menantunya, atau bahkan sebagai putranya sendiri, jadi dia sangat dekat dengannya di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu belum datang ke Yanjing untuk melihat pamanmu. Gu dan aku untuk sementara, kami berdua merindukanmu, Paman Gu membicarakanmu setiap hari di Yanjing." Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Gu Yanzong mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, "Lihat Chener, Bibi Lin Anda dan saya benar-benar memperlakukan Anda seperti anak kami sendiri. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus sering datang ke Yanjing untuk melihat kami."
Ye Chen setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Jangan khawatir Paman Gu, saya pasti akan melakukannya." Gu Yanzong mengangguk puas dan berkata, "Cener, Bibi Lin Anda dan saya harus pergi ke rapat dewan, jadi kita akan berhenti di situ untuk saat ini, kita akan membicarakannya ketika kita bertemu besok." Bab 3029. Mendengar bahwa orang tuanya akan pergi ke pertemuan, Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Ibu dan ayah, jangan menutup telepon, saya belum menunjukkan bunga yang saudara Ye Chen berikan kepada saya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengganti kamera dan mengambil gambar buket bunga di pangkuannya. Lin Wanqiu di ujung lain video berkata sambil tersenyum, "Ayah, buket mawar yang begitu besar, Cener benar-benar bijaksana. Aku sudah bersama ayahmu selama bertahun-tahun, dan sepertinya ayahmu belum memberiku banyak bunga." Gu Yanzong berkata dengan canggung, "Kami sudah menikah tua, bagaimana kami masih bisa membicarakan ini," katanya. Lin Wanqiu memberinya tatapan kosong dan berkata, "Jadi ini perbedaan antara kamu dan Cener, lihat betapa romantisnya Cener. Bahkan jika itu hanya naik pesawat, buket mawar akan disiapkan." Ye Chen terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, "Ayah, apakah Anda mendengar itu? Belajar lebih banyak dari saudara Ye Chen di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan puas, "Baiklah, saya sudah selesai pamer, kalian sibuk, tutup sekarang." Setelah Gu Qiuyi menutup video, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nui Nui, sekarang Bibi Lin juga sibuk dengan urusan kelompok Gu?" "Ya." Gu Qiuyi mengangguk dan tersenyum, "Sejak ayahku pulih, kelompok itu berkembang pesat seolah-olah terkena darah ayam. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan ayah tidak terlalu mempercayai kedua pamanku, jadi ibuku pergi untuk membantunya." Dia berkata, Gu Qiuyi menghela nafas, "Ibuku juga benar-benar wanita yang kuat, dia bahkan lebih berkomitmen daripada ayahku dalam hal pekerjaan. Selama periode waktu terakhir ini, dia jelas sedikit lebih kuyu daripada sebelumnya, yaitu anehnya menyayat hati." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu ketika Paman Gu dan Bibi Lin datang besok, saya akan memberi mereka sepasang obat untuk dimakan, itu pasti akan sangat melegakan tubuh mereka." Gu Qiuyi tersenyum nakal dan berkata, "Itu sangat bagus. Saudara Ye Chen, Anda memiliki resep yang sangat bagus, mengapa Anda tidak memberi saya sepasang untuk diminum juga? Saya juga mengalami kesulitan akhir-akhir ini." "Tentu." Ye Chen berkata dengan santai, "Itu hanya masalah kata-kata." Gu Qiuyi mengangguk, mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Kakak Ye Chen, bagaimana dengan Zhong Tianyu itu sekarang? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya sehingga dia membuat keputusan untuk keluar dari industri hiburan?" "Dia Ye Chen berkata dengan santai, "Saya meminta Hong Wu untuk mengatur agar dia pergi ke laut untuk memancing terlebih dahulu." "Hah?" Gu Qiuyi bertanya dengan wajah terkejut, "Apa? Pergi memancing di laut?" Agensinya mengumumkan bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Ye Chen tertawa, "Masih ingin pergi ke luar negeri untuk belajar?" Keindahan sakit hatinya. "Saya memberinya magang pelaut 3 tahun, 3 tahun tidak akan turun dari kapal. Ini belum bisnis kelompok pelayaran laut dengan baik. Pertama kali mengatur dia untuk pergi ke magang perahu nelayan, kali ini diperkirakan telah ke Laut Cina Selatan, mulai memancing." Gu Qiuyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ye Chen saudara kamu terlalu merusak, mengapa membiarkannya pergi seperti lautan?" Ye Chen berkata dengan nada bercanda, "Hal utama adalah terlalu banyak orang tinggal di peternakan anjing, yang masih berkembang, dan menganggap anaknya beruntung." Gu Qiuyi membeku, tidak mengerti pertanyaan, "Ye Chen saudara, peternakan anjing apa Apa artinya tinggal di peternakan anjing?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak ada, hal semacam ini tidak pantas untuk anak-anak, Anda tidak perlu tahu terlalu banyak detail." Gu Qiuyi meludahkan lidahnya, berkata dengan baik hati, "Oke, kalau begitu aku tidak bertanya." Berkata, Gu Qiuyi bertanya lagi kepadanya, "Benar Ye Chen saudara, Anda Festival Qingming akan kembali ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur, kan?" Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 3030. Ye Chen mengangguk, "Ya, ada apa?" Gu Qiuyi berkata, "Bukankah Festival Qingming pada bulan April? Masih ada lebih dari 20 hari lagi.
yang berarti bahwa saya akan dapat melihat Anda di Yanjing lagi dalam 20 hari atau lebih. Ye Chen tersenyum tipis, ya, saya pasti akan mengunjungi Anda dan Paman Gu dan Bibi Lin di rumah kalau begitu. Gu Qiuyi berkata, Anda telah mengatur waktu ini dengan tepat, karena saya akan pergi ke Amerika Serikat pada pertengahan April. Pergi ke Amerika? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Amerika? Ini tidak tiba-tiba. Gu Qiuyi berkata, saya akan keluar dari industri hiburan, jadi saya ingin melakukan lebih banyak konser untuk memberikan penjelasan kepada penggemar saya. Saya memiliki banyak penggemar di Eropa, Amerika, Jepang dan Korea, kebanyakan dari mereka adalah orang Cina. Akan diadakan di New York, Chicago, Los Angeles, Houston dan Seattle di Amerika Serikat, dan kemudian pindah ke Jepang dan Korea untuk masing-masing 3 pertunjukan lagi. Ye Chen bertanya-tanya, mengapa tidak dulu selesaikan pertunjukan Asia dan kemudian pergi ke Eropa dan Amerika? Anda telah membolak-balikkan selama lebih dari setengah bulan, dan Anda harus membolak-balikkan lagi. Gu Qiuyi tertawa, orang tua saya kebetulan pergi ke Amerika Serikat pada bulan April untuk urusan resmi, jadi saya berencana untuk pergi bersama mereka. Dia kemudian bertanya kepada Ye Chen, kakak Ye Chen, apakah kamu ingin ikut? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya tidak akan pergi, masih banyak yang terjadi di Jinling, dan April mungkin adalah waktu ketika grup pengiriman laut dimulai, jadi saya seharusnya tidak bisa mendapatkannya, jauh. Gu Qiuyi mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, alasan utamanya adalah saya tidak merasa nyaman pergi ke Amerika Serikat karena saya tidak akrab dengan tempat itu, lebih baik jika saya membawa orang tua saya. Ye Chen berkata, Amerika jauh, tetapi hanya penerbangan 12 jam, dan Anda terutama tampil untuk orang-orang Cina, jadi Anda tidak perlu khawatir merasa tidak nyaman. Saya tidak perlu khawatir tidak nyaman. Gu Qiuyi sedikit mengangguk dan bertanya kepada Ye Chen, saudara Ye Chen, tidakkah kamu ingin pergi ke Amerika untuk melihat? Ye Chen menggelengkan kepalanya, apa yang akan saya lihat ke Amerika? Gu Qiuyi berkata, lihat kakek nenekmu. Aku mendengar ibuku berkata bahwa kakek nenekmu masih hidup. Ye Chen tertegun sejenak, dan hanya setelah beberapa detik dia tersenyum tidak wajar dan berkata, lebih baik saya tidak mengganggu mereka. Lagi pula, saya belum pernah bertemu mereka beberapa kali sejak kami masih kecil, jadi saya kira mereka tidak memiliki banyak kasih sayang untuk saya. Sekali lagi, saya juga tidak memiliki banyak kasih sayang untuk mereka. Ada satu hal yang Ye Chen tidak katakan dengan keras. Di masa lalu, dia tidak tahu banyak tentang kehidupan ibunya, dan memiliki kesan bahwa dia hanya bertemu kakek neneknya ketika dia masih sangat muda, jadi dia tidak memiliki banyak dasar emosional dengan mereka. Selain itu, setelah dia bertemu He Yuanjiang, He Yuanjiang mengatakan kepadanya bahwa keluarga ibunya sebenarnya jauh lebih kuat daripada keluarga Ye, dan kakek neneknya selalu sangat tidak senang dengan keputusan ibunya untuk menikahkan ayahnya dan mengikutinya kembali ke China. Dikatakan bahwa ibu bahkan mungkin memiliki banyak masalah dengan keluarga ibunya karena hal ini. Sekarang ibu itu tidak lagi hidup, dia, seorang cucu yang tidak melihatnya selama lebih dari 20 tahun, takut jika dia benar-benar pergi menemui kakek neneknya, itu juga akan memalukan bagi mereka. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa tidak mengganggu mereka juga akan menjadi cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka.